Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirin ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Mari kita lanjutkan pembacaan risalah Wahdatul Ummah ya. Ini pertemuan yang kedua ya. Ketiga. Yang pertama dulu tentang kesimpulan ya. Kesimpulan isi keseluruhan ini. Kemudian yang kedua mulai membaca dari depan, yang nanti kalau kita tahu bisa memahami, ingat pada kesimpulan akhirnya, maka semua hadis, semua ayat yang ada di sini ini arahnya ke arah sana. Dulu sudah kita pelajari, kita pahami bahwa iftiraq atau perpecahan umat ini merupakan bala ya, bukan merupakan nikmat, tapi bala dari Allah Ta'ala mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Saya selani kalau nanti ada yang merasa kurang keras suara saya, terutama ibu-ibu, mungkin saya agak lalai untuk turun begini, langsung ditegur, diingatkan saja biar sama-sama enak. Ya, jadi untuk itu kita perlu menghindar dari sana. Dan hadis-hadis serta ayat itu menunjukkan bahwa kita ini wajib menjalankan dinul Islam dengan berjamaah, walaupun bentuk seperti itu merupakan ijtihadi karena keadaannya, karena faktanya tidak ada imam atau amir untuk muslimin di seluruh dunia, walaupun sudah pernah terjadi paling tidak sampai permulaan abad ke-20 ya, sampai tahun 1924 itu tatkala kekuasaan Utsmani di Turki itu gugur tuh ya, karena juga pemberontakan dari Turki sendiri yang juga dibantu, didukung oleh orang-orang dari musuh-musuh Islam dari, boleh dikatakan, seluruh dunia pada waktu itu. Sekedar sebagai sisipan saja, itu saudara kita Dr. Hilmi Al-Maskati yang tinggal di Aceh itu melakukan penelitian tapi belum tuntas. Konon tatkala Sultan di Turki, kerajaan di Turki, kekuasaan Utsmani itu sudah merasa dalam keadaan gawat akan jatuh, mereka mengutus atau memanggil mengirim utusan ke raja-raja Nusantara, kemudian menyerahkan pemerintahan darurat ke raja-raja Nusantara yang pada waktu itu dipimpin oleh Kesultanan Yogyakarta. Saya selani sedikit lagi, diselani. Di Indonesia sampai hari ini masih ada ikatan ke raja-raja Nusantara ini. Mereka semacam persatuan atau pernasan apa gitu loh. Kadang-kadang ada pertemuannya juga, mulai dari ujung di Aceh sana sampai juga di Solo, sampai ke daerah mana lagi yang kerajaan Islam terutama yang ada itu ada pertemuannya. Kembali
kepada dari Turki tadi, waktu itu kekuasaannya diserahkan sementara kepada raja-raja Nusantara, raja Islam yang diketuai oleh raja dari Kesultanan Yogyakarta, Hamengkubuanan. Yang ketemu baru Patakanya. Pataka itu apa? Vandel ya. Ya, kacang bendera yang itu kan lambangnya itu dari kerajaan Utsmani itu sudah ketemu di Jogja sana. Tetapi yang belum ketemu risalahnya. Jadi sertifikatnya gitu ya. Itu. Kalau bahasa Jawanya kekancingan itu belum ketemu. Sehingga waktu itu dihadapkan pada mereka perwira-perwira yang anti khilafah. Katakan loh, nah kalau ini penelitian ini sampai benar selesai, Anda mau bilang apa? Anda anti khilafah. Padahal khilafah itu menunjuk bahwa kekuasaannya sebenarnya pada waktu itu dipegang oleh raja-raja Nusantara yang dipimpin oleh Raja Jogja pada waktu itu. Nah itu yang kemudian rupanya ada gremeng-gremeng juga di Jakarta sana. Itu tentang maka ada perubahan sikap juga mereka terhadap pembicaraan soal khilafah. Itu. Ya cuma wallahu alam kenapa saya tidak tahu persis kenapa Dr. Hilmi belum melanjutkan atau tidak melanjutkan penelitiannya tadi. Yang jelas Patakanya sudah ketemu, cuma sertifikatnya tuh kalau bahasa Jawa kekancingannya itu belum didapatkan. Baik, saya lanjutkan dulu terakhir hadis yang ketiga ya. Berikutnya hadis yang keempat. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini seorang sahabat Nabi ya. Inna bani Israila, sesungguhnya bani Israel itu iftaraqat, sudah pecah, ala ihda wa sab'ina firqatan, atas atau menjadi 71 firqah, 71 pecahan. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, sataftariku, akan pecah, ala sintaini wa sab'ina firqatan, atas 72 firqah. Kulluha finnar, semua ada di dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu saja, wahiyal jamaah, dan dia yang tidak masuk neraka itu adalah al jamaah. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wal lafdzu lahu wa Tabari. Di hadis dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, ini lafadznya Ibnu Majah, dan At-Tabari di bawah ada alamatnya itu ya, 3 baris itu Ahmad, Ibnu Majah, At-Tabari. Ada keterangan di bawah fi isnadihi Ahmad, fi isnadi Ahmad, bukan isnadi, fi isnadi Ahmad, dalam sanadnya Ahmad, maksudnya Ahmad bin Hambal, irsalun, ada irsal itu terputus satu, bisa jadi di kalangan sahabat, bisa jadi di bawah karena irsal itu. Arsalahu Sa'id ibni Abi Hilal an Anasin, yang mengirsalkannya, yang memutuskan itu adalah Sa'id bin Abi Hilal dari Anas. Artinya mestinya dia menerima dari orang lain lalu dari Anas, tetapi ternyata dia langsung meriwayatkan dari Anas, padahal itu tidak bisa, artinya terputus. Karena ini isnadnya Ahmad ini yang saya kutip dari juz 3 halaman 145, bukan yang 120 itu ya. Padahal bersamaan anna fihi aidan, bahwasanya padanya itu juga ada Ibnu Lahiyah, wa huwa, sedangkan dia Ibnu Lahiyah itu dhaif. Jadi sanadnya ini lemah dari 2 arah. Nomor 1 terputus sanadnya,
Mursal di sini artinya mungkotik. Biasanya istilah mursal itu berlaku untuk seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Rasulullah. Ya. Tuh. Jadi di sini irsal ini maksudnya kalau dalam istilah mustalahul hadis ini hadisnya mungkotik, dan bersamaan dengan itu di dalamnya juga ada Ibnu Hihah yang dia itu dhaif. Wa amma Tabari, adapun si Tabari fa akhrajahu an tariq Abi Amr al-Auza'i, dia mengeluarkannya dari Abi Amr al-Auza'i dari Yazid ar-Ruqashi an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Wa Yazid Ibnu Aban ar-Ruqashi, dan Yazid Ibnu Aban ar-Ruqashi Abu Amr al-Basri. Ini yang dimaksud dengan Yazid itu tadi, Yazid ar-Ruqashi tadi adalah Yazid bin Aban ar-Ruqashi Abu Amr al-Basri. Hadza ini rawi ini dhaif jiddan, ini sangat lemah. Raji' at-Tahdhib juz 11 safhah tasi'at wa salasimi'ah raqm sabi'at wa tis'in ba'da khamsmi'ah. Jadi kalau mau merujuk rawi ini, kalau di kitab saya, di kitab Tahdhib juz 11 halaman 309, nomornya 597. Wa amma isnad Ibnu Majah, sedangkan sanadnya Ibnu Majah, fa wajadtuhu kama qalahu al-Hafidz, saya mendapatkannya sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, anna rijalahu thiqat, bahwa rijalnya itu, rawi-rawinya itu thiqat, wa isnaduhu sahih, dan sanadnya itu sahih. Wa Abu Amr wa al-Auza'i, sedangkan yang dimaksud dengan Abu Amr dalam sanad ini adalah al-Auza'i. Fal hadis sahih biwujudi hadat tabi' wallahu alam. Sehingga dengan ini hadis ini menjadi sahih karena adanya tabi' ini tadi. Tabi' itu hadis yang diriwayatkan, hadis berbeda hadisnya, ya, tapi diriwayatkannya dari sahabat yang sama. Jadi hadisnya sama, bunyinya mungkin berbeda, jalannya berbeda, akan tetapi jalan yang berbeda itu sumbernya dari sahabat yang sama. Itu tabi'. Kalau sahabatnya berbeda namanya syahid, saksi. Ya. Jadi dengan begini hadis ini, hadisnya menjadi sahih hadisnya. Tetapi kalau dilihat hanya sanadnya Ahmad saja, maka dia menjadi hasan li ghairihi. Sanadnya yang ini Tabari saja, maka dia juga hasan li ghairihi. Karena apa? Dia dhaif menjadi hasan dengan sebab adanya hadis Ibnu Majah tadi. Tapi kalau hadisnya itu sendiri juga sahih karena ada yang riwayatnya Ibnu Majah tadi. Cuma hadis sahih ini ada yang diriwayatkan juga dari sama dengan sanad yang dhaif. Sehingga kedhaifan yang ada pada Musnad Imam Ahmad dan demikian juga pada itu At-Tabari itu ya tidak berpengaruh pada kedudukan hadis ini. Isinya sendiri gampangnya saja, muslimin umat Muhammad ini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, akan terpecah menjadi 2 golongan. Itu semua masuk ke dalam neraka kecuali satu, dan yang satu itu adalah al-jamaah. Nah, tinggal sekarang yang mana itu al-jamaah itu? Nah, saya meloncat juga pada keterangannya, nanti masing-masing mengaku sebagai yang berhak itu. Menurut saya wallahu alam, dan pendapat saya boleh saja disangkal, setuju boleh dipakai, tidak setuju buang ke kali, itu saja ya, pendapat saja. Ya kalau setiap orang dibiarkan begitu, ya memangnya kita semuanya berhak untuk memutuskan orang lain masuk neraka, kita masuk jannah.
kok kayak apa, sertifikat kaplingan di jannah itu kita yang pegang itu, bagikan pada siapa yang punya, enggak. Ya, jadi kalau menyangka, kalau berharap saya kira oh ya pantas berharap, tapi menyangka saya yang paling benar orang lain salah, itu yang perlu ditinjau dulu, sudah berhati-hati dulu gitu ya. Sebab apa? Man kafara musliman faqad ba'a bi ahadihima. Orang mengkafirkan seorang muslim itu tebukan kafir itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau orang yang dibilang engkau kafir itu betul kafir, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, kembali kepada yang ngomong. Yang ngomong yang kedudukannya kafir di hadapan Allah. Walaupun mungkin ya tetap kaji, tetap macam-macam gitu. Tapi karena dia mengkafirkan orang lain, hukumnya menurut Rasulullah SAW seperti itu. Ini belum sampai pada kesimpulan tentang pecahan-pecahan, jadi saya tunda dulu, kita lanjutkan dulu untuk keterangan keseluruhan tentang pecah-pecahan ini. Hadis yang kelima, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala tafarraqatil yahudu, telah terpecah al-yahud Yahudi ala ihda wa sab'ina, atas 71, awis nataini wa sab'ina, atau 72 firqah. Wan nasara, dan orang Nasara misal dzalika, semisal itu juga. Atau sedang orang Nasara semisal itu juga. Pecah menjadi 71 atau 72 pecahan. Wa taftariku ummati, dan umatku ini akan terpecah ala salasin wa sab'ina firqatan, atas 73 firqah, 73 pecahan. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa lafdzu lahu wa sahahahu. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ini lafalnya Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Wa Ibnu Majah juga meriwayatkan, wal Hakim, Al-Hakim juga meriwayatkan, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban juga meriwayatkannya. Keterangan di bawah, hadzal hadis dhaiful isnad. Hadis ini lemah sanadnya. Lianna fihi Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah bin Waqqas. Ada rawi bernama Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Waqqas. Wa huwa laisa biqawil hadis. Sedangkan dia itu tidak kuat dalam hadisnya, dia tidak kuat. Sehingga kalau diadu, dipertentangkan dengan hadis yang nomor 4, di sini perbedaannya, di sana sintaini wa sab'ina firqah, kalau di sini salasin wa sab'ina firqatan. Itu bedanya di situ itu. Akan tetapi dari segi terpecahnya itu benar, karena sejalan dengan hadis yang ke-4 itu tadi. Tapi perbedaannya tentang jumlahnya. Yang jadi masalah sekarang, apakah memang jumlahnya itu jumlah yang ditentukan seperti yang dibilang, jadi namanya 72 itu ya 70 ditambah 2, 69 tambah 3. Atau yang 73 itu berarti 70 ditambah 3, atau 60 tambah 13, atau bilangan-bilangan itu cuma untuk menunjukkan banyaknya saja. Artinya banyak pecahannya gitu loh, bukan hanya jadi 2 atau 3. Ya. Nah, kalau difahami begitu, bukan dengan bilangan, dengan angka itu, untuk menunjukkan banyak, maka hadis ini justru tertolong, terbantu dengan hadis yang nomor 4. Jadi dia menjadi hasan li ghairihi, hadis Abu Hurairah ini. Tetapi kalau yang dimaksudkan itu tentang jumlahnya, yang di atas itu 73, yang di sini 72. Maka yang 72 menjadi kan dipertentangkan, jadi salah. Yang ini kalah, yang dipakai adalah hadis yang ke-4. Akan tapi bagaimanapun juga isinya ada pada kesamaan bahwa umat ini akan terpecah menjadi banyak kelompok tadi. Ada yang perlu ditanyakan?
Tidak ada? Ya, silakan. Ya. Nanti yang akan saya terangkan sesudah ini. Berikutnya, siapa lagi? Oh, ada yang lainnya? Tidak ada? Ya. Di sana, di luar sana, ada beberapa kitab yang membicarakan tentang siapa yang dimaksud dengan umat ini. Ya rahmukallah. Sataftariku umat, umat itu akan terpecah. Kata umat itu secara umum menurut bahasa berarti sekelompok orang. Cuma ada pemimpinnya. Biasanya untuk sebutan yang baik, Walaupun mungkin juga, walaupun kecil kemungkinannya diartikan untuk yang tidak baik. Yang itu dalam Al-Quran banyak sebutan tentang umat begitu ya. Misalnya Allah menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Umat itu. Itu artian yang baik. Secara umum, saya gariskan gampangnya, umat itu biasanya untuk menyebut kelompok orang yang baik dan ada pemimpinnya. Ada pemimpinnya. Kalau kaum itu untuk sebutan yang umum yang tidak jelas siapa pemimpinnya. Misalnya kaum Musa, kaumnya Musa, Bani Israel. Kaum Nuh, kaumnya Nuh. Siapa? Ya mereka yang sesuku, sebangsa dengan Nabi Nuh itu. Jadi contoh yang lain, di hadis waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, beliau ditolak, bukan cuma ditolak, orang-orang dan bahkan membawa anak-anak orang Taif itu melempari Nabi dengan batu sampai kaki beliau berdarah-darah kena lemparan batu tadi. Waktu itu diriwayatkan malaikat datang turun mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah dapat izin dari Allah. Kalau kamu mau, saya angkat gunung itu, saya timpakan kepada mereka, biar mereka tertumpas. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat penyayang pada kaumnya mengatakan, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Kaya Allah kan tahu lah, itulah makanya berdoa. Sama kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Emangnya Allah tidak tahu kalau tidak ada sesembahan selain Allah? Bukan begitu. Itu kalian dengan doa kok. Rasulullah mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, itu hal yang biasa. Diperintah kemudian lapor, gitu ya. Diberi kesempatan berdoa, kemudian berdoa dan seterusnya. Jadi sebutan kaum itu tadi. Jadi, kaum bukan yang taat pada Rasulullah. Tetapi nanti hadis tentang Telaga Kautsar. Waktu itu Rasulullah berada di sana untuk minum, kemudian juga datang para orang-orang Islam, dia datang. Lalu sebagian mereka diusir oleh malaikat. Lalu Rasulullah SAW bersujud mengatakan, Rabbi, Rabbi, ummati, ummati. Tuhanku, Tuhan, itu umatku, itu umatku. Terus diberitahu, ya Muhammad, innaka la ta'lamu ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka adakan sepeninggal kamu tadi. Yani mereka-mereka yang ahli bid'ah, itu dia. Tapi mereka ahli bid'ah, tapi mereka orang Islam, bukan orang Yahudi atau Nasara yang ada tahu. Dan tidak bangsanya Abu Jahal, Abu Lahab yang diusir dari sana itu. Tapi karena disebut ummati. Tapi kalau mereka yang melempari Rasulullah di Taif disebut qaumi. Jadi secara umum ya, saya ulangi, kaum itu sekelompok orang banyak. Umat juga sekelompok orang, secara bahasa, secara umum begitu. Tetapi biasanya kalau umat untuk menyebutkan yang ada pemimpinnya dan cenderung dikatakan yang baik.
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu ya. Itu macam begitu. Kemudian ada juga yang memang cenderung seperti dikatakan sebagai pembenar bahwa kaum itu berlaku untuk semua baik dan buruk sebagaimana terdapat di surat Al-Maidah misalnya. Silakan buka nanti surat Al-Maidah ayat yang ke-48 bagian belakangnya. Sesudah likulli ummatin ja'alna minkum syira'atan wa minhajan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum ya fastabiqul khairat. Nah, ini bisa diartikan juga seolah-olah bahwa kum di sini adalah semua orang ya. Walaupun tidak mesti begitu, cuma bisa diartikan begitu, ada kemungkinan diartikan begitu. Kenapa? Karena kalau ini dikembalikan pada masing-masing umat di zaman nabi-nabi terdahulu, jika Allah kehendaki ya jalan milatan wahidatan, mereka semua menjalani din yang sama, jadi dengan syariat yang sama, padahal syariatnya berbeda tiap nabi itu ya, walaupun tidak bertentangan tapi berbeda satu dengan yang lain ya. Jadi begitu juga di yang lain di surat Al-An'am misalnya, kadzalika zayyana lakum likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum, dan seterusnya itu. Kalau di surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat ke-108. Sepertinya seolah-olah itu bisa diartikan sebagai semua orang yang baik maupun yang buruk. Tetapi sebaliknya di Al-Qur'an juga disebutkan, itu di surat An-Nahl ayat yang ke-16 dikatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Kenapa kok disebut umat padahal Ibrahim cuma satu? Karena dia taat kepada Allah. Berdasarkan gambaran dari tadi, saya ulangi, kata-kata umat itu secara umum dengan kaum dari segi bahasa sama, tapi dalam maknanya penggunaannya kaum biasanya dipergunakan untuk mereka yang tidak taat, belum jelas, belum bergabung dalam kebaikan, dalam keimanan. Adapun umat untuk mereka-mereka yang sudah tunduk kepada nabinya. Sehingga dengan pengertian yang seperti itu, maka kata-kata sataftariku ummati bukan sataftaritu qaumi, menunjukkan bahwa yang dimaksud itu adalah mereka-mereka yang sudah bersyahadat. Tetapi saya ulangi, ada juga yang mengatakan ini enggak umat seluruhnya ini. Umat Muhammad itu ya semua yang manusia yang ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya termasuk umat Muhammad, kata mereka seperti itu. Nah, untuk begitu ya kita perlu memerlukan hujahnya di mana. Sebab kalau iya begitu, artinya ya semua orang asal bersyahadat mesti masuk ke dalam jannah. Walaupun mungkin pernah maksiat, pernah zina, pernah membunuh orang, dan sebagainya. Oh, kalau tobat, ini bukan masalah tobatnya. Ini masalahnya umat lah. Sebab kalau sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahidah. Jadi wahidah kalau ini diartikan bahwa umat ini adalah umat yang ijabah tadi gitu saja, bukan yang imam dakwah. Kalau berarti yang mereka yang Hindu, Buddha dan sebagainya masuk neraka semua, yang satu ini saja yang masuk jannah, kan begitu. Padahal yang masuk dalam sini, di dalamnya kan ada munafiknya juga. Ada orang-orang yang walaupun dia beragama Islam ternyata masih syirik, menggunakan jampi-jampi, tilawah dan sebagainya itu. Tiwalah kok kalau tilawah gitu. Kepleset lidahnya. Itu ada jimat-jimat gitu itu. Syirik mereka. Demikian juga dengan bentuk-bentuk kesyirikan yang lain. Yang mengagungkan Nyi Loro Kidul dan sebagainya, dan sebagainya. Pasang cok bakal dan sebagainya. Kayak caos dahar ning sing mbau reksa perapatan dan sebagainya.
Jadi itu juga tetap masuk ke dalam jannah. Ya kalau sudah tobat, ini bukan bicarakan tobat kok. Kan katanya yang satu ini masuk ke dalam jannah. Kalau itu diartikan dengan bahwa yang dinamakan umat di situ adalah semua orang yang ada sejak Nabi Muhammad SAW diutus sampai akhir nanti, yang disebut sebagai umat dakwah. Mereka mengatakan begitu. Jadi pokoknya itu masuk semuanya. Wallahu a'lam. Saya termasuk yang mendapatkan pelajaran untuk tidak mengikuti pendapat yang seperti itu. Yang ada ialah yang akan terpecah itu justru mereka yang mengaku beragama Islam ini. Nah kalau yang, dan faktanya seperti itu sekarang. Apalagi di akhir-akhir ini sudah saling mengkafirkan. Yang sana mengkafirkan ini, saya tidak kemudian menyebut yang mana ya. Saya terus terang secara pribadi tidak berpihak kemana-mana. Saya berpihak yang tidak ikut saling mengkafirkan saja. Saya begitu. Sebab pendapat saya kalau benar boleh dipakai, tidak benar buatan kalian, tidak apa-apa. Gitu ya. Kita ini tidak berhak kok mengaku sebagai yang paling baik, yang mesti selamat. Kita berharap selamat. Kita berharap paling baik. Tapi mengaku paling baik, saya kira kok tidak pada tempatnya, gitu loh ya. Jauh apa yang kita lakukan ini dibandingkan dengan apa yang sudah dijalani dan dialami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, itu ya. Kita mengharap belas kasihan dari Allah saja bisanya itu, sehingga tidak saling mengkafirkan. Kalau itu dianggap tidak baik ya jangan dilakukan, gitu selesai itu. Mestinya ya wong kabeh tok kon nurut kowe. Saya tidak nyuruh-nurut, cuma mereka berpendapat, saya juga boleh berpendapat. Saudara-saudara juga boleh berpendapat. Saya tidak setuju begitu. Menurut saya yang benar, ya sakarepmu. Tugas saya hanya menulis ini, menyampaikan, menerangkan saja. Tidak lebih dari itu. Masing-masing kemudian kita beramal sesuai dengan apa yang ilmu yang ada pada dirinya, sesuai dengan keyakinannya. Nah, masing-masing kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kembali tadi ya, kalau menurut pemahaman saya, kalau dikatakan umat di situ itu bukan umat Muhammad yang itu, tapi umat dakwah yang semua yang harus didakwahi ini, ya artinya yang namanya beragama Islam sudah mesti masuk jannah. Padahal tidak begitu. Memang ada hadis-hadis yang cenderung memudahkan begitu, seperti mazhab Syafi'i mengatakan, memegang berdasarkan hadis man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahkan ada yang man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Padahal ucapan saja apakah berjalan? Ada misalnya di Al-Qur'an, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun, di surat Al-Munafiqun misalnya. Jadi waktu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam dia. Tapi habis itu kafir dia. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum, dan seterusnya itu. Sampai pada innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Nah, terlempar ke sana. Jadi termasuk yang mana ini? Ya, jadi kalau ini termasuk, maksudnya termasuk golongan yang tadi yang terpecah itu adalah semua umat ini, bukan umat menurut saya kaum gitu ya, tapi itu dikatakan sebagai umat ini, ya wong munafik selamat dah enggak gitu. Masih Islam kok. Padahal kan tidak begitu ayat-ayat Al-Qur'an, ya tidak mengatakan begitu. Orang berzina saja kekal dalam neraka. Itu yang jadi masalah. Kembali tadi ya. Jadi yang terpecah itu yang mana? Kalau yang terpecah itu kaum ya Bani Israel, ya macam begitu. Lah, di samping itu memang jumhur ulama mengatakan yang terpecah memang ini orang yang beragama Islam ini, bukan termasuk orang yang Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, Shinto, macam termasuk Katolik, Protestan maupun Yahudi, bukan. Umat Islam yang ini saja. Itu yang akan terpecah. Dan saya memaham yang seperti itu juga. Hanya yang jadi masalah nanti akan ada kaitannya dengan keterangan hadis berikutnya tentang
Siapa lalu dari kalangan muslimin ini yang selamat? Masing-masing mengaku dengan pengakuannya sendiri-sendiri dengan dalil yang mungkin ada takaluf, dipaksa-paksakan gitu, mengatakan bahwa golongan kamilah yang masuk ke dalam jannah. Dan real, bukan hanya seperti saudara-saudara kita dari kalangan Islam jamaah, bukan Jamaatul Islamiyah ya, Islam jamaah yang pakai mantel LDII. Kemudian juga Jamaatul Muslimin Hizbullah yang dulu didirikan oleh Wali Al-Fatah, bekas residen Pekalongan, ya. Terus pecahannya juga itu Jamaatul Muslimin namanya di Majalaya, itu yang dipimpin oleh Ustadz Yusuf Rahmat. Ustadz Yusuf Rahmat meninggal, digantikan oleh Ustadz Fuadi. Ustadz Fuadi itu di Cirebon, kepala sekolah SD di sana. Kemudian meninggal, digantikan oleh Ustadz Ahmad Sukamto. Kemudian teman kuliah saya waktu itu. Jadi ini konco ketepang, kenal baik nih, bareng-bareng kita. Dengan Pak Parto kenal dengan itu. Gantikan jadi imam Jamaatul Muslimin sana. Itu masing-masing mengaku yang paling berhak itu. Nah, sehingga itu gambaran juga bagaimana dengan mereka-mereka yang mengaku dengan mazhab-mazhab yang lainnya di dalam kalangan ahlu sunnah sendiri. Nah, nanti kita akan lebih menurut saya tapi lebih terheran-heran lagi. Sudah ada yang menghitung 73 itu dari kalangan ini pecah menjadi sekian. Nomor 1 Syiah itu pecah menjadi 12 kelompok. Kemudian yang ini di Mu'tazilah pecah menjadi sekian kelompok sini. Masing-masing aja sebutannya begitu. Wah lah kok ya iso matematik banget itu loh. Nggak, saya memang terus terang saya sangat mengingkari hal itu. Tapi ya hak mereka untuk bicara toh. Sebagaimana juga hak saya untuk bicara menolak yang seperti itu. Ya kalau di zaman Rasulullah sudah beriman pada Rasulullah sudah dijamin. Nah, sekarang ini yang kita imani apanya? Kalau bukan Al-Quran dan hadisnya. Nah, hadisnya kita eker-ekeran di sana dalam soal hadis itu. Siapa yang berhak menghentikan begitu? Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dilanjutkan. Berikutnya hadis yang ke-6. An Auf ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sataftariku ummati ala bid'in wa sab'ina firqatan ya. Sataftariku akan terpecah. Siapa ummati, umatku ini, ala bid'in wa sab'ina firqatan, atas 70 sekian pecahan. Tentang umat sudah barusan saya terangkan ya. A'dhamuha, paling besarnya firqah itu tadi adalah firqatu qaumin, firqahnya satu kaum yang yakisuna, mereka itu membikin kias al-umurah, perkara-perkara itu biro'yihim, dengan ro'yi mereka. Fayuharrimunal halala, maka karena bikin kias perkara-perkara itu dengan akal mereka, mereka mengharamkan al-halala, perkara yang halal, wa yuhallilunal harama, dan mereka menghalalkan al-haram, barang yang haram. Akhrajahul hakimu wa sahahahu wa sakata anhu adz-Dzahabi. Dikeluarkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim mensahihkan ini, sedangkan adz-Dzahabi di zailnya itu berdiam, tidak memberikan komentar. Keterangan nomor 5 di bawah. Qala al-hakimu aqibah hadzal hadis. Berkata Pak Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak gitu ya, di belakang hadis ini, sahih ala syarti syaikhaini. Ini sahih atas syarat dua syekh, yakni Bukhari dan Muslim. Saya berkata walaysa kama qala, tidak seperti yang beliau katakan. Li'anna fihi,
Karena di dalam sanad hadis itu ada Haris ibnu Utsman. Dia itu ada Haris bin Utsman, wa huwa thiqatun, sedang dia itu thiqat. Illa annahu yahmilu ala aliyin. Hanya saja dia itu menyerang, yakni mengkritik Ali. Wa fihi Nu'aim ibn Hamad wa huwa dhaif, dan di dalamnya ada Nu'aim bin Hamad, rawi bernama Nu'aim bin Hamad, sedangkan dia itu dhaif. Bal ittamahu ba'dhum bil wad'i, bahkan sebagian mereka, maksudnya sebagian ahli jarh itu mencurigai dia dengan wad'i, pemalsuan, ya, pemalsuan hadis. Jadi sebagian ahli jarh mengatakan, mencurigai dia telah memalsukan hadis. Roji' at-Tahdhib Jusani Safas Sabi'ata wa salasin ba'da mi'aten Rokmul Sadisata wa salasin ba'da arba'umiyah. Dilihat Tahdhib juz 2 halaman 237 kalau kitab saya, nomor risalah nomor 436, dan juga juz 10 halaman 458, nomornya 831. Jadi Az-Zahabi berdiam, akan tetapi saya dapati bahwa di sini ini sanadnya dhaif. Jadi akan terpecah umat Islam ini, umat Nabi Muhammad SAW ini menjadi 70 sekian golongan. Sampai di situ sejalan dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan 73 atau 72 tadi, sampai di situ saja. Kemudian ada keterangan yang paling besarnya itu firqah kaum yang mereka suka membuat kias-kias dengan akal mereka. Padahal mestinya tidak pakai kias kalau di Quran hadis, ya Quran dan hadis saja. Bukan aja itu muat itu ajtahidur ra'i, saya berijtihad dengan ijtihad, tidak harus dengan kias. Walaupun dengan kias bisa saja, karena ijtihadnya ke situ kok. Akan tetapi kias yang dibuat itu dengan akal-akal mereka itu akhirnya membuat perkara yang haram jadi halal, perkara yang halal jadi haram, karena bermain-main pada kalimat-kalimat. Ya kalau untuk yang tidak senang tentu yang mengatakan jadi ahli kias itu termasuk golongan ini. Yang lain mungkin mengatakan juga itu mereka yang membuat kias, misalnya barang yang haram karena dihalalkan terlalu sedikit tidak bikin madorot jadi halal, makanya riba juga kalau sedikit juga jadi halal. Yang tidak suka bisa saja menyerang dari situ, ya. Akan tapi apakah begitu yang jadi masalah itu? Artinya apakah memang boleh kita berdasarkan hadis ini yang kebetulan dhaif sanadnya lalu kita mengatakan pakai kias berarti kita tunggali itu paling bisa kan begitu. Tidak begitu kan ya? Ya. Jadi firqahnya yang seperti itu. Nah kalau ini menghalalkan barang yang haram, mengharamkan barang yang halal, ya mestinya masuk neraka itu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, ya. Itu mestinya begitu itu, ya. Kalau ada pertanyaan nanti. Hadis ke-7 an Abdullah bin Habbab ibn al-Arad an abihi qala Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatan satu salatan yang fa'atolaha, maka beliau memanjangkannya. Qalu, mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, sholaita, engkau telah sholat sholatan dengan satu sholat yang lam takun tusalliha, engkau belum pernah melakukan sholat seperti ini. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal, iya, innaha sholatu rohbatin wa rohbatin, sesungguhnya dia itu sholat yang ada senang dan khawatir, yakni dengan penuh harapan dan kekhawatiran. Sholat ini aku lakukan dengan penuh harapan, kesenangan dan penuh kekhawatiran.
Inni sa'altullaha fiha salasan. Sesungguhnya aku ini meminta kepada Allah, sudah minta kepada Allah fiha dalam sholat ini tadi yang tidak seperti biasanya panjang ini, meminta salasan 3 perkara. Fa'atonis nataini, maka dia Allah memberi kepadaku 2. Wa mana'ani wahidatan, dan mencegahku atau menolakku wahidatan 1. Jadi meminta 3, diberi yang 2, yang 1 tidak diberikan, tidak dikabulkan. Sa'altuhu, aku sudah meminta kepadanya pada Allah, alla yuhlika ummati, agar dia tidak membinasakan umatku ini bisanatin, dengan apa? Paceklik, kelaparan. Fa'atoniha, maka dia Allah memberikan kepadaku akan permintaan tadi. 1. Wa sa'altuhu, dan aku minta kepadanya alla yusallita alaihim, agar dia Allah tidak menguasakan atas mereka umatku itu aduan, musuh, min ghairihim, dari selain mereka. Fa'atoniha, maka Allah memberikan padaku akan dia itu. Jangan sampai umatku ini dikuasai musuh dari kalangan lain, dari orang luar Islam. Jangan sampai begitu. Maka memberikan padaku. Wa sa'altuhu, dan aku meminta padanya Allah alla yudhiko, agar tidak mencicipkan, merasakan ba'dahum, pada sebagian mereka umatku tadi, ba'sa ba'din, bahaya sebagian yang lain. Famana'aniha, maka dia Allah melarang aku atau tidak memberikan padaku. Itu permintaan yang ketiga ini. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharibun sahihun. Keterangan di bawahnya, fi isnadihi An-Nu'man ibn Rashid Al-Jazari Abu Ishaq Ar-Riqi wa huwa dha'if. Wa fihi Jarir ibn Hazim ibn Abdullah ibn Syuja' Al-Azadi Saduq wa lam yakun yahfadh wa kana yukhti'u. Dia ini orangnya jujur tapi tidak apalnya tidak kuat, dan kadang-kadang salah. Kalau akhto'a pernah salah, ini kalau yukhti'u kadang-kadang salah, beberapa kali salah atau biasa salah. Fahadalah hadis dha'ifun isnad, maka hadis ini dhaif sanadnya. Walahu syahidun fima ba'du wallahu alam, sedang dia ada syahid pada yang sesudahnya, yakni sesudah hadis nomor 7, jadi hadis nomor 8 ini. Kalau hadis yang nomor 7 tadi diriwayatkan dari Abdullah bin Hobab bin Arad, jadi Hobab bin Arad dari bapaknya itu tadi ya. Kalau yang dari bawahnya itu nanti dari Mu'ad bin Jabal. Jadi ada syahidnya. Kalau ada syahidnya, maka walaupun dia ini dhaif sanadnya, yang oleh At-Tirmidzi dikatakan itu hasan gharib sahih, ya, sebutan yang biasanya cukup baik, akan tapi ternyata hadisnya sanadnya ada kelemahan, tetapi ya tadi ada yang menjadi syahid bagi hadis itu. Kalau ada pertanyaan biar syahidnya diselesaikan dulu ya. Al-hadis Tsamin, hadis yang nomor 8, an Mu'adz bin Jabalin qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dengan salatan, satu salat yang fa'atola fiha, maka beliau memanjangkan padanya itu. Falamma sarafa, maka tatkala beliau insiraf, sudah bubaran dari salatnya, kulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ataltal yauma sholata, pada hari ini engkau sudah memanjangkan salat ini. Qala, bersabda Rasulullah, inni shallaitu sholata rohbatin wa rohbatin, aku ini sudah melakukan salat yang penuh harapan dan kekhawatiran. Sa'altullaha azza wa jalla li ummati salasan,
Aku meminta kepada Allah yang maha gagah, maha agung, untuk umatku 3 perkara. Fa'atoni isnataini, maka dia Allah memberikan padaku, mengabulkan permohonanku, isnataini 2. Waradda alayya, dan mengembalikan padaku, maksudnya tidak memberikan, wahidatan 1. Sa'altuhu alla yusallita alaihim aduwan min ghairihim, aku meminta kepada Allah agar dia tidak menjadikan musuh-musuh dari luar orang Islam itu menguasai atas mereka, atas umatku. Fa'atoniha, maka dia Allah memberikan padaku permintaan tadi. Wa sa'altuhu alla yuhlikahum gharaqan, dan aku minta supaya Allah tidak membinasakan mereka itu dengan terbenam kayak kaumnya Nabi Nuh. Fa'atoniha, maka dia Allah memberikan padaku akan pertanyaan tadi. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum, dan aku minta pada Allah agar tidak menjadikan bahaya atau permusuhan di antara mereka, di antara umatku tadi, dan saling membunuh, saling menyerang itu. Faraddaha alayya, maka dia Allah mengembalikannya kepadaku, artinya tidak memperkenankan. Keterangan nomor 7. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah ya. Ya, Ibnu Majah saja. Wa qala al-Hafidz fi Zawaid. Al-Hafidz yang dimaksud dengan Al-Hafidz ini adalah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu yang menyusun kitab Bulughul Maram misalnya gitu. Itu salah satu ahli hadis dan salah satu dedengkotnya ulama mazhab Syafi'i itu. Tokohnya ulama mazhab Syafi'i. Az-Zawaid itu nama kitab yang isinya ini menimbang hadis-hadis terutama yang ada dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Isnaduhu sahih wa rijaluhu thiqat. Sanadnya sahih dan rijalnya thiqat. Rawi-rawinya itu thiqat. Qultu, aku berkata, fi isnadihi Abu Muawiyah. Wahua, sedangkan dia yang dinamakan Abu Muawiyah itu adalah Syaiban ibnu Abdurrahman At-Tamimi, maulahum An-Nahwi Abu Muawiyah Al-Basri. Ini tanda ain ini bahwa hadisnya dipakai, rawi ini dipakai di 6 kitab: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Tandanya huruf ain tadi. Huwa, dia itu adalah Sulaiman ibnu Mihran al-Asadi al-Kahili, maulahum Abu Muhammad al-Kufi al-A'mas. Dia itu thiqatun wa kana mudallisan, dan dia ini seorang mudallis. Wa qad rawa hadzal hadis bi an-anah, dan dia telah meriwayatkan ini, si A'mas meriwayatkan hadis ini dengan an-anah. An-anah itu di an gitu tuh. Nah, kerawi kalau mudallis, kalau meriwayatkan dengan an-anah pakai an dari itu dianggap lemah, dianggap cacat. Karena dari situ dari siapa? Itulah. Caranya bagaimana itu yang tidak disebutkan. Saya tambahkan sedikit, kalau untuk periwayatan hadis, orang mengaku saya pernah berguru dan itu. Di mana kamu bergurunya? Di Mangkubumen. Kapan? Temannya siapa saja gitu loh. Itu diurus. Jadi tidak seperti tulisan-tulisan di perguruan tinggi mengutip si fulan ini enggak, diurus. Kok kamu bisa itu loh? Nemu dari mana? Oh, saya baca kitabnya, tidak laku. Kitab tulisannya Ahmad ditemu, diriwayatkan tidak laku, enggak. Itu wijadah namanya, nemu saja. Enggak, harus pernah belajar dari dia. Itu syaratnya begitu. Jadi kalau belajar, tanya belajar dari, ya di mana kamu belajarnya? Di sana. Kapan? Ini jangan-jangan dia sudah mati, kamu ngaku belajar di sini, gitulah ya. Diurus begitu. Oh, pada tahun sekian bersama siapa kamu? Memangnya ada kursus apa les privat, kok sendirian? Nah, itu ada temannya, siapa? Nah, diurus. Temannya itu apa sejaman enggak? Oh, teman yang dibilang temannya itu memang betul temannya, tapi pada tahun itu sudah meninggal, lah bohong. Jatuh. Itu jadi urusannya itu sangat
ketat sekali, sangat-sangat itu. Tidak seperti sekedar yang diriwayatkan di perguruan tinggi, padahal kita dengan di perguruan sudah bangga, wah ini ngutip dari sana, ngutip dari sini, bang. Untuk periwayatan hadis ini bukan apa-apanya. Ya, jadi dengan hadis-hadis dhaif saja itu tulisan-tulisan di para sarjana kita ini bukan apa-apa gitu. Kecuali yang meriwayatkan dari kitab-kitab begini ini. Termasuk saya tambahkan sedikit, kita baca Sahih Bukhari, itu ada jaminan bahwa itu betul dari Sahih Bukhari. Tahu dari Bukhari, ketahuinya siapa? Orang yang menyusun itu ada kutipannya, naskahnya. Naskah Bukhari yang asli ada di museum, dikutip. Dapat dari mana kamu? Itu macam begitu itu. Jadi tidak bisa ngaku. Saya misalnya nemu kitabnya ahli hadis, terus aku bisa maca tidak sah. Maca sak karepmu, tapi untuk diajarkan tidak sah. Itu wijadah. Bahkan walaupun itu anaknya sendiri mendapati kitab bapaknya, tidak dipalsukan, terus dapat itu, terus diajarkan pada orang, periwayatkan tidak sah. Harus ada bukti bahwa anak ini pernah belajar dari si bapaknya. Itu macam begitu itu periwayatan. Maka tidak sembarangan kita nih. Yang namanya hadis sahih itu bisa dipertanggungjawabkan sama sekali. Tidak pernah belajar juga, ya. Tuh, tapi kowe lalen ngono. Berarti kunciku mana yang dilali. Tidak payu kita nih. Lah yang dhaif itu, maaf ya, yang dhaif itu kalau cuma Al-Quran 30 juz saja hafal. Tapi tidak sampai 40 juz. Katanya kalau di DPR sana ketuanya tuh temennya hafal 40 juz Qurannya, katanya. Wah, peng-pengan itu. Peng-pengan weteng-tengan. Macam begitu. Ya. Nah, sedangkan kita ini, saya ini tuh maca tulisan-tulisannya enak itu salah gitu. Repot ya. Apa gitu kita mau nandingi mereka? Jangan. Terlalu jauh gitu loh ya. Jadi, baik, kembali pada yang tadi ya. Jadi periwayatannya macam begitu tadi. Ini tentang yang permintaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari ini orang wurung sesama orang Islam tadi akan saling memusuhi. Nah kalau ini diterapkan bahwa yang pecah belah itu manusia seluruhnya ini, ya tidak gatuk. Memang orang musyrik itu selalu memerangi kok. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum antinikum inis tato. Orang-orang musyrik itu tidak ada henti-hentinya, memusuhi kamu terus gitu dah. Sampai kalau bisa mereka memurtadkan kamu sekalian. Orang musyrik itu begitu. Apa itu yang dinamakan qital fima bainakum? Ya ndak toh. Qital fima bainakum itu ya bisa-bisa al-qatil wal maqtul finnar. Sebab kata idzal taqal muslima ini bisayfaihima. Apabila dua orang Islam bertemu berhadapan dengan masing-masing dengan pedangnya. Fal qatil wal maqtul finnari. Maka yang membunuh dan terbunuh dalam neraka. Jadi kalau sekarang seperti kita berhadapan, kalau itu yang dinamakan umat tadi, umat itu adalah umat dakwah ini. Berarti kita berhadapan dengan Yahudi membunuh, yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka gitu. Tidak ruwet pikirannya terus piye. Itu makanya itu hal yang kenapa kok saya memilih untuk tidak menerima pendapat sebagian kecil ulama. Bukan saya tidak ngejek mereka wong goblok, enggak, saya tidak ngomong begitu. Ya cuma mereka berpendapat begitu, itu hak mereka, cuma saya tidak bisa menerima. Saya lebih cenderung pada yang diambil oleh jumhur. Walaupun untuk jumhur juga masih ada nanti kritikan soal itu pendapat mereka itu. Baik, sampai di sini ada yang akan ditanyakan sebelum kita berlanjut ke hadis yang ke-9, silakan. Apa? Belum? Yang mana?
Loh, itu kan hadis nomor 6. Catatan kaki baru sampai nomor 7. Karena mudalisan wa qatrawal hadis bi'anana wa hadal hadis, dan hadis ini, hadis nomor 8 ini, syahidun, jadi saksi, lima qablahu, bagi apa yang sebelumnya. Jadi syahid bagi hadis nomor 7. Jadi syahid itu hadis yang lain diriwayatkan dari sahabat lain yang menguatkan atau sejalan dengan hadisnya tadi. Dalam hal ini hadis ke-7 diriwayatkan dari Abdullah bin Habab dari bapaknya, yakni dari Habab bin Al-Arad. Terus yang ini, yang hadis ke nomor 8 ini diriwayatkan dari Mu'ad ibni Jabal, maka ini jadi syahid. Jadi wallahu a'lam, Allah Maha lebih tahu. Jazakumullah khairan, diingatkan itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Tidak, jadi yang ditanyakan apanya? Itu ada yang berbeda dengan hadis 8. Kalau yang di 7 itu dibinasakan dengan panteklek, yang di hadis 8 Ya. itu dibinasakan dengan tenggelam. Ya. Ini karena hadisnya isinya berbeda, apakah bisa menguatkan atau hanya menguatkan syaratnya saja? Di sini dilihat secara umum bahwa ada doa dari Nabi yang diterima dan ada yang ditolak, dan yang ditolak itu sama bahannya. Wa di hadis nomor 7 wa sa'altuhu alla yudhiqa ba'dhum ba'sa ba'd. Dan kemudian yang di ke-8 ini alla yaj'ala ba'sahum bainahum, itu faradha alayya. Ya, prinsipnya sama. Kemudian kenapa ada hadis yang berbeda-beda? Justru karena itulah, mungkin karena kedapatan pada rawi yang dhaif tadi, sehingga lupa dia yang yang dibicarakan ini dia sampaikan yang seperti ini. Itu yang paling ketat dari kalangan mukharrij hadis itu, menurut yang sampai saya baca, saya pahami adalah Muslim. Muslim itu memuat dalam kitab sahihnya hanya hadis-hadis yang diriwayatkan orang dengan lafaz. Kalimatnya harus persis seperti itu, tidak boleh dengan makna. Menghindari yang seperti ini. Ternyata maknanya berbeda gitu. Cukup? Ya? Tetap? Ya, kan paling tidak kan masalahnya yang sama yang tadi. Ya, nomor 1 3 doa itu, yang 1 ditolak dan yang ditolak adalah yang itu, paling tidak itu. Cukup? Ada lagi? Ya. Ini sholat wajib atau sholat sunnah? Ya. Sholatnya sholat wajib atau sholat sunnah yang dipanjangkan? Tidak ada sebutannya. Saya mau bilang wajib, kok Pak Nenek kowe nembung kondi gitu. Ya. Apa sholat wajib boleh boleh. Sholat kan ada doa, kemudian boleh berdoa dengan apa saja yang dia sukai, kan gitu ya. Ada lagi? Sudah tidak ada? Ya, silakan. Ini ditanyakan, kulluha finnar ila wahidah, itu di nerakanya itu apakah selamanya seperti orang-orang kafir? Jadi di akhirat itu cuma ada fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Tatkala sudah ditetapkan inilah di neraka, ya sudah tidak keluar lagi. Karena ini masalahnya tempat. Tapi kalau berbuat dosa, kemudian disiksa di neraka atau masuk neraka karena dosanya itu tadi. Tapi yang ini kan bukan begitu. Jadinya mereka berada di sana. Dan di akhirat itu cuma ada 2, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Tapi berbeda dengan misalnya orang mencuri gitu ya. Dia akan masuk ke dalam neraka karena masuk ke dalam neraka walaupun hanya mencuri seutas siwak. Ada hadis seperti itu.
Ya dia masuk kelaparan tapi karena perbuatan ini, bukan karena masalah yang pokok ini tadi. Kalau masalah pokok itu kekal di sana. Cukup? Ada lagi tadi ya? Di hadis nomor 6 itu tadi disebutkan sanadnya doa. Ya. Nah, kemudian matanya apapun juga dianggap doa atau sahih. Ya, tentang pecahnya mereka berpecah belah itu kan sama sih. Cuma tidak angkanya saja yang tidak dijelaskan. Ada yang 72, ada 73. Yang ini tidak disebutkan berapa, cuma 70 sekian itu saja. Dari itu dipakainya. Artinya umat ini tidak menjadi satu umat sama sekali, tapi akan berpecah belah juga. Matanya boleh juga dijadikan. Makanya itu dari isinya bahwa dia itu pecah itu loh. Tapi tentang bahwa isinya yang perbesar pada ini kan tidak ada di hadis yang lainnya. Ya, cukup. Ada lagi? Ya, silakan. Perpecahan umat ini karena mereka membuat nama-nama tersendiri atau seperti yang dijelaskan di hadis Islam, yang kriteria ada kriteria khusus seperti tidak yakisun al-umur Ya. Ini keterangan tentang itunya memang sanadnya dhaif ya, yang di barisan ditanyakan tadi. Tapi prinsipnya akan terpecah belah. Bagaimana kejadiannya? Kalau semuanya berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya barang itu mereka akan sama toh. Tadi masalahnya kan ada berbeda. Salah satunya yang jelas itu kalau ada orang berselisih, tidak ada yang mengatakan memang saya yang salah, kamu itu yang benar, tidak ada. Yang ada kamu yang salah, saya yang benar, begitu. Itu masalahnya di situ itu. Jadi kalau saja mereka tidak tidak membiarkan diri mereka dalam posisi seperti itu, ya tidak berpecah. Karena kan perpecahan itu dilarang. Wala atiu Allah wa rasulahu wala tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru, kan itu ya. Karena itu tadi bertengkar kemudian berpecah dari sana. Seperti juga sudah lewat di depan dari surat Ali Imran itu ya, wala tafarraqu, pada kalimat itu kan Ibnu Katsir juga mengatakan amarahum bil jamaati wa nahahum anit tafriqati. Nah, sekarang berjamaah enggak orang Islam ini? Itu kan masalahnya gitu. Cukup? Ada lagi yang lainnya, silakan. Pada waktu sholat roh batin itu sahabat apa juga ikut sholat? Ini juga sama dengan tadi. Saya enggak ngerti itu. Tapi yang jelas kalau Rasulullah sholat kemudian sahabat cuma nonton tok, itu rasanya tidak masuk akal. Kenapa? Sampai Rasulullah sholat di rumahnya saja sahabat makmum di masjid. Jadi gambarannya bagi yang sudah pernah haji itu, sana kiblat, sebelah sini ini pintu rumah Rasulullah. Jadi begitu keluar dari rumah itu sudah masuk masjid. Kalau kita akan keluar dari rumah Serambi, terus dari Serambi halaman, kalau punya halaman ya, terus jalan kan itu. Kalau Rasulullah dari kamarnya keluar jeglik masjid sudah. Ya ini pintu kamarnya sudah. Bukan pintu rumah kemudian ada gerbang, ada ruang tamu, tidak ada, ya itu saja. Itu. Maka di Al-Quran akan surat Al-Hujurat, bilik-bilik. Karena rumah Rasulullah tidak ada rumah, adanya bilik. Rumahnya ya bilik itu tadi gitu loh. Karena memang cuma satu kamar gitu saja. Padahal pemimpin besar itu yang posisinya di atas raja. Kita dari ketua RT ya, wah oh my, yang telacak nang ndi gede raja, masyaallah, insyaallah. Wis engko ndak ngrasani wong. Ya, itu macam begitu. Jadi kalau kemarin tadi kalau soal dikatakan kok sahabat tidak, di sini tidak ada keterangannya. Tapi rasanya kalau mengatakan kok sahabat nonton Rasulullah sholat itu kok tidak masuk akal. Karena tadi sholat di rumahnya saja makmum di masjid itu. Karena kelihatan jendelanya itu, oh Rasulullah sholat makmum gitu. Sampai akhirnya turun perintah itu untuk sholat di rumah. Ya, cukup. Ada lagi? Ya. Tentang hadis Rasul mengajarkan berbanyak-banyak anak, karena nanti akan dibanggakan di akhirat. Hadisnya akan nanti
Nah, sekarang kaitannya dengan ini apa ini? Apakah itu juga termasuk hadis-hadis yang mendukung tentang masalah umat Nabi ya, Umat ijabah. Kaitannya apa? Kok disuruh punya banyak anak? Ya? tentang definisi umat Iya, iya. Apa hubungannya, apa maksudnya? hadis tadi mendukung tentang bahasanya yang dimaksud umat di situ yang Islam saja. Kok tidak ya, saya tidak tahu hubungannya. Wallahu alam. Iya. Hubungan dengan hadis tadi untuk memperbanyak keturunan apa itu kok tidak? Saya tidak tahu hubungannya seperti apa. Iya. Tidak bisa jawab itu ada hubungannya karena tidak melihat ada hubungannya. Iya. Cukup ya? Ada lagi yang lainnya? Ya? Apa? Ya itu kalau At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, gharib, sahih. Gharib itu artinya hanya dari satu jalan saja. Maka kedudukannya itu hasan, sahih. Ini istilah yang hanya dipakai oleh At-Tirmidzi saja. Akan tetapi seperti saya katakan di sini bahwa ini hadis ini dhaif. Karena itu tadi ada rawinya itu As-Suja' al-Azadi tadi, dia itu soduk tapi tidak hafalnya tidak kuat dan kadang-kadang salah dia. Maka ini tergolong rawi yang dhaif gitu. Demikian juga yang di depannya dia rawi yang di depannya itu dhaif juga. Jadi berdasarkan itu wallahu alam, kalau yang saya tahu hadisnya itu termasuk hadis yang dhaif sanadnya, tetapi ya tadi kemudian dia mempunyai syahid dari hadis yang nomor 8 dari Mu'ad tadi. Ya. Loh, yang hadis 8 sudah tidak apa-apa sudah. Ya. Dia meriwayatkan ini dengan anak-anak kan bagi tidak merupakan hadis dhaif. Amas ini, Amas itu termasuk orang yang thiqat. Ya. Ya. Bagaimana? Peperangan antara Ali dengan Muawiyah ya. Masuk pada lah yang jelas sampai saling bunuh gitu kok. Tapi kan belum sampai perpecahan pada mazhab-mazhab. Lebih kepada kelompok kelompok-kelompok perorangan gitu karena masalah kekuasaan. Wallahu alam. Ya kalau orang Syiah tentu yang membenarkan membela Ali bin Abi Thalib gitu. Lah yang membela Muawiyah kuwi golongan apa saya tidak ngerti. Maksud saya waktu saya menyebutkan perkara muni Muawiyah aku lemu sikile ra kuat yang saya dilokne dasar wong Syiah. Padahal yang mengatakan Muawiyah lemu sikile ra kuat ngangkat awake bukan saya cuma nyeritakne nek wacan ngono. Lah saya tahu dari mana fotone Muawiyah ra enek. Kok bisa ngerti Muawiyah lemu itu? Saya dari bacaan itu. Ya, jadi lah apa kuwi termasuk pengikutnya Muawiyah ngono apa piye saya tidak tahu gitu loh ya. Paham ya? Pripun? Lah yang tahu siapa masuk nerakanya. Nah saya mau bilang masuk neraka. Masuk Imam Ali masuk neraka padahal termasuk asyaratun mubasysyirin bil jannah. Gitu. Dijamin oleh Rasulullah 10 orang yang masuk jannah itu. Ya Abu Bakar, ya Umar, Utsman, Ali dan lain-lainnya 10 orang itu. Nah, kemudian apa sing kono neraka. Berarti Sayyidatina Aisyah yang mlebu neraka. Ora wani aku muni ngono kuwi. Terserah saja. Ya tidak ada keterangan bahwa ini masuk dalam jalan enggak. Tapi kalau itu kemudian menghukumi itu masuk neraka terserah saya tidak berani itu. Saja bagaimana? Maka kalau kalangan jumhur ulama mengatakan tawakuf. Soal begitu. Meskipun durusan yang ben durus be Allah Ta'ala wae. Sama seperti sekian puluh tahun yang lalu saya mengisi pengajian di Malang di kelompok mahasiswa
Terus di situ ada pertanyaan pada saya, Ustaz, Abdullah bapaknya Nabi Muhammad itu di neraka apa di surga? Dan itu saya tahu bahwa di luar sana memang berbeda. Situ ada yang golongan dari NU, kalau berani mengatakan Abdullah masuk neraka, kafir-kafir ini dimusuhi. Yang lainnya ada yang mengatakan yang seperti kalangan seperti Persis, pada yang dikatakan, oh sudah sehingga inna abi wa abaka finar, ya kena nggone nang neraka. Nah, ada juga mahasiswa yang baru ikuti, iki apa kayak ada bahasan seperti itu. Jane apa to kuwi? Hadis apa ndak ngerti itu. Ya, jadi waktu itu saya bikin saja. Ini ya soal Abdullah ibnu Abdul Muthalib, bapak Rasulullah itu di jannah apa di neraka itu saya tidak tahu. Ngono wae, kita sekarang penting beriman, beramal soleh biar masuk jannah. Terus nanti kalau masuk jannah kita sama-sama mencari. Pak Dullah sampai ngendi gitu loh. Nah, di jannah sebelah mana, kalau di neraka gang piro gitu loh. Biar tahu. Tuh. Masalahnya bapaknya Nabi Muhammad SAW di jannah. Kalau kamu tidak iman, kamu cepat nyemplung neraka. Bapaknya Nabi Muhammad SAW dalam neraka, urusanmu apa? Kowe ora iman, kowe tetap mlebu neraka. Jadi yang jadi iman tidak ada kepentingan dengan itu, serasa rembugan wae. Kesel. Jadi sing padha penake, saya tidak bohong, yang mendengarkan tidak bohong. Ayo kita baiknya sama-sama beriman, beramal soleh, biar diberi belas kasihan oleh Allah, dimasukkan jannah. Engko kita indik bareng-bareng. Abu Thalib di mana, Abdullah bin Abdul Muthalib di mana gitu. Muawiyah ning ngendi apa itu. Tapi kalau Ali ning ndi Rasulullah jamin kok masuk dalam jannah kok. Oh, berarti dasar Syiah kuwi nggih wong Syiah ya karepmu lah. Orang sering sakit hati karena saya kalau jawab menjengkelkan orang ya. Cukup? Baik, kalau sudah kita lanjutkan ya. Sekarang hadis yang ke-9. An Abi Waqid al-Laitsi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunainin, tatkala keluar ke Hunain, marra bi syajaratin lil musyrikina, marra lewat bi syajaratin pada syajarah pohon, lil musyrikina kepunyaan orang-orang musyrik, yuqalu dikatakan laha baginya, maksudnya dinamakan zatu anwatin, zatu anwat ya. Yu'allikuna, mereka itu menggantungkan, tepatnya itu nyantolnya, ini bahasa Indonesia kok menyantolkan orang, menggantungkan, gantung rak ngeten. Kenapa? Guru bahasa Indonesia enten betul. Naruh nih gelas harus di meja. Dicantol nih ngoten. Niki mboten niki nyantol ning ngoten, mboten ngeten. Makanya betul seperti perkataan sebagian saudara kita, bahasa Indonesia itu miskin, tidak seperti bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu lengkap nih. Menyakiti kepala ini nggih. Ditotok, diketak, dikeplak, ditempiling, ditonyo. Itu kabeh niku dijenggit, dijambak gitu lho. Iki nggone kene kabeh gitu lho. Tapi caranya berbeda-beda. Kalau bahasa Indonesia sampeyan golek gitu. Ditotok, diketak, ditempiling, dikeplak gitu. Kabeh ya disakiti kepalanya. Diunceki piye kok disakiti iki. Ya pokoknya mencantolkan gitu ya, bukan mengaitkan. Cantolkan basa apa kuwi sing kula paidu kula dhewe wadune ra iso ngene. Alaiha atasnya itu aslihatahum, perlengkapan mereka. Faqalu, maka berkatalah mereka, yakni para sahabat. Jadi Rasulullah berjalan di sini, di depan mahdzuf tidak disebutkan bersama para sahabat.
Tapi itu sudah maklum, kan tidak disebutkan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana, buatkanlah untuk kami ini dzata anwatin. Dzatu anwat gitu tuh. Kama sebagaimana lahum, mereka mempunyai dzatu anwat. Jadi mereka punya dzatu anwat, kita juga dibikinkan dzatu anwat gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, subhanallah, hadza kama qala qaum Musa. Hadza, ini maksudnya omongan orang ini, kama sebagaimana qala telah berkata. Siapa yang berkata? Qaum Musa, kaumnya Musa. Kaumnya Musa dulu berkata begini, ij'al lana ilahan, buatkanlah untuk kami ini satu Tuhan, kama lahum alihatun, sebagaimana mereka punya banyak Tuhan itu. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ini ada di tangannya. Latar kabunna, benar-benar kamu itu akan menjalani sunnata mangkana qablakum, sunnah jalan man, orang yang kana adalah qablakum, sebelum kamu sekalian, maksudnya Yahudi Nasara kaum ahli kitab itu. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wal lafdzu lahu, dan lafalnya ini bagi At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahihun. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Wa Ibnu Hibban, dan juga Ibnu Hibban meriwayatkan hal ini. Kemudian ada keterangan di bawah, ila Hunainin, bunyinya kalimat begitu di nomor 8 itu. Fin nuskhati Sunan At-Tirmidzi ila Khaybar. Di sini ila Hunain, di situ ila di Tirmidzi Khaybar. Tulisannya seperti itu. Nah, kok ini kan lafalnya Tirmidzi, kok di sini kok ila Khaybar. Wa hadza khata', dan ini salah. Was-shawab, sedangkan yang benar ila Hunainin kama fi syarah, sebagaimana disebutkan dalam syarah. Kok iso? Nenggon kitab Sunan Tirmidzi ya dicetak apa adanya, karena dari tulisannya Sunan Tirmidzi memang ditulisannya ila ila Khaybar. Kok sing bener Hunain? Terus piye kok iso kleru ngono kuwi? Ya, untuk diketahui, tulisan Arab zaman dulu itu tidak ada titik-titiknya. Jadi tulisan Hunain dengan Khaybar itu podo. Hak bandingannya ho, ya. Terus nun bandingannya dengan ya. Kemudian ya bandingannya dengan ba. Kemudian nun bandingannya dengan ro. Kalau titik-titiknya itu dihilangkan semua, yang tertinggal nun itu gini, rodok munggah gitu. Kalau ro itu ora tutuk. Nah ini kan batas, ini kan relatif. Bisa diikuti maksudnya tulisannya. Sehingga waktu itu dituliskan begitu tidak bisa dibedakan. Lalu bagaimana bisa ditahqiq bahwa ini yang benar itu adalah Hunain bukan Khaybar? Kaitannya karena di sini marra bi syajaratin lil musyrikin. Yang ada orang musyrik itu di daerah Hunain bukan Khaybar. Sebab kalau Khaybar itu daerah ahli kitab, Yahudi terutama. Sehingga tidak mungkin mereka itu menyembah pohon, karena mereka menyembah paling kalau yang Katolik menyembah patungnya Maryam sama patungnya Yesus kata mereka. Sebab kalau Protestan tidak pakai. Kita lihat gereja Protestan itu ya cirinya ya, salibnya sederhana, palang gitu saja. Kemudian tidak ada di patung, di salibnya tidak ada gambarnya patung boneka itu. Maksudnya mereka Yesus, gambarnya Yesus tidak ada. Dan mereka ada patungnya
Bunda Maria juga kata mereka itu Maryam itu kalau Katolik. Kalau yang Protestan tidak ada, dalam gerejanya juga tidak ada patung-patung seperti itu. Nah kembali pada ini tadi, jadi kalau yang Khaybar itu ahli kitab, tapi kalau yang itu musyrik itu Hunain. Maka dengan begitu kemudian disyarat tetapkan yang benar bukan Khaybar tapi Hunain gitu. Ya. Kemudian yang kedua Dzatu Anwat Tusyajaratun Dzati ta'alik ta'allaku biha suyufahum wa yu'aqifuna 'alaiha. Jadi itu Dzatu Anwat itu pohon yang bisa dicantol-cantol gitu ya. Ada tempat nyantol-nyantolkan itu perlengkapan mereka itu, dan mereka itu sama berhenti di sana. Ya. Perlengkapannya, pedangnya taruhkan situ. Kemudian mereka pada berada di situ seperti perbuatan orang-orang musyrik, menghargai tempat itu tadi. Dan itu juga dilakukan sampai paling tidak sampai abad ini. Saya dengan Pak Ja'far itu pernah dulu masuk belajar karate sebentar di mana di Surabaya, Wonokromo ya. Dino ya belajarnya. Masuk tuh habis dipelonco, lari-lari mudeng-mudeng tidak pakai sepatu itu ya. Terus habis itu diajari sana kongkon sujud rukuk. Jadi sujud kepada simpai pelatihnya, sujud pada ruangan sudah. Aku mah tak parani, saya orang Islam saya tidak boleh gitu. Ya, saya juga orang Islam, ya orang Islam jangan begitu, tidak boleh sujud gitu. Ya, akhirnya kami ya tetap tidak mau ikut begitu. Gitu. Itu sudah lain ceritanya ya. Jadi mereka begitu, orang-orang musyrik melakukan perbuatan yang seperti itu. Nah ini para sahabat minta kepada Rasulullah supaya dibuatkan itu untuk tempat nyantol-nyantolkan. Kemudian mereka juga mungkin upacara, mungkin untuk Dzatu Anwat cantolin pedang mungkin gitu ya. Kroket gitu. Ya urung tahu ngerti iso cerita ngono. Nah, itu maunya ditiru macam begitu. Itu jangan gitu loh. Itu sebabnya juga saya kalau ditanyai dan waktu bagaimana upacara bendera itu haram hukumnya. Tuh. Cuma kalau ini kita ceritakan di luar sana, kita bikin fitnah. Sholatnya durung tak kon kudungan ya. Iya, perempuan dirundeng itu nih. Sholat belum, masuk Islam belum, kon kudungan ya malah ginjal-ginjal lari, gila. Khatibun nas bi qadari uqulihim. Ini pernah dulu saya bikin diktat dari ini. Perpecahan umat jadi 73 golongan dalam bahasa Indonesia. Geger. Yang ngaji di sini bubar semua. Tahun 70 berapa? 77 atau 78 itu ya satarnya. Bubar. Waduh, wis salah saya ini tak masukkan gudang semua wis. Saya kira rembukan kuwi, jak ngaji Quran weh. Pernah terjadi di kota ini, ya di tempat ini. Bangunannya masih lama dulu gitu. Itu macam begitu itu. Ya sudah, gitu. Saya tergesa-gesa menyampaikan itu, ya sudah diralat diperbaiki. Saya ngaji Quran wae. Sudah dimengertikan itu. Itu diantaranya macam begitu tadi. Jadi ya itu dari ini kita tahu meniru perbuatan-perbuatan itu tidak baik. Nah, kembali soal bendera tadi, kebetulan ada, saya lupa siapa ya sing ada anak sini bikin tulisan untuk makalahnya itu hukum menghormat bendera yang kesimpulannya itu haram. Nah, pas waktu itu untuk munakosahnya umum kita selenggarakan nyewa gedung di UNS Universitas 11 Maret itu ya, yang situ. Dan yang dihadir saling pejabat yang lain juga diantaranya komandan kodimnya. Jadi waktu hasilnya ini haram itu. Gimana ya saya ya? Ya sakarepmu Pak iki bahasan ilmiah kok itu yang terjadi macam begitu. Jadi maksud saya dengan tidak ini, ya kalau memang belum sampai akalnya sudah jangan dijak omong. Nanti malah dora gelem salat malah berat kita nanti ya. Ya sudah biar kita dulu. Tapi kita tidak boleh berdiam diri.
Ya karena itu saya juga, seperti saya katakan, karena posisi saya, karena kemampuan saya bergaul dengan para perwira tinggi atau perwira menengah, yang paling tidak sih mayor sampai kolonel, perwira menengah ya. Kalau sudah jenderal itu perwira tinggi namanya. Yang masuk ke sini ya tetap tak omongi, gelem ra gelem itu urusan saya. Tapi saya berkewajiban untuk menyampaikan. Demikian juga caleg-caleg itu ya tak kandani. Kalau kamu berjuang di situ jadi anggota DPR, memperjuangkan kesejahteraan rakyat untuk membela NKRI yang harganya sudah mati itu, konyol kamu. Harganya saja sudah mati, tidak ada dia. Yang mati kan bukan saya loh itu ya. Saya akan mengandak uang kuwi sing ngono, harganya harga mati. Pernah dengar saya? Iya, bukan saya. Sing mateni ya kono-kono dhewe kok ini. Lalu saya itu kamu nanti konyol. Sebab Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI tidak akan memberikan pahala apa-apa pada kamu. Yang memberikan pahala itu Allah Ta'ala. Sehingga kamu beribadah harus karena Allah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya tok kadane wong kampung ora sinau ora tau ngaji ngono iki ora iso. Ndak gitu. Termasuk para politikus yang tidak pernah ngaji. Wong PSI apa wong PDI itu ginjal-ginjal. Wis. Tapi mereka caleg-caleg yang lainnya dari partai Islam berarti apa teko. Termasuk ada dari PDI juga baru belum lama ini kok. Datang tak kalau kamu berjuang maksudnya bukan dari partai sudah tak tutup nih. Kabeh partai itu bosok termasuk partaimu kuwi. Enggak, memang semua saya katakan begitu. Yang dari manapun juga yang ketemu ke Pelumpang apa sih juga dari partai Islam juga saya bilang gitu. Bosok kabeh. Itu tidak. Cuma itu kan omongannya kepada mereka yang gitu. Kalau tidak nanti ada difitnah, ya. Baik, kembali pada yang tadi. Jadi meniru mereka itu tidak boleh. Termasuk dalam kaitan ini, kenapa kok ini taruhkan di sini? Membikin pecah-pecahan itu kan ajarannya wong barat. Termasuk organisasi partai itu loh. Kan ajaran orang barat itu. Bukan ajaran Islam tidak ngajarkan kepartaian kok. Wis ngono digedhek-gedhekne tai ini kakean mangan barangkali. Wis tai dhewe-dhewe kok tak kayak kelompok partai barang tidak perlu toh. Itu loh. Itu macam begitu. Ini ajaran Islam macam begitu tadi. Jadi ini bisa masukkan ke sini untuk menunjukkan jangan kita meniru apa yang dilakukan orang yang jadikan contoh mereka berbuat gitu. Ada pertanyaan yang menggelitik. Dan itu saya sudah kenal sejak muda dulu. Waktu zaman menjelang pemilu pertama dulu. Itu kiai-kiai rodok dihapusi, rodok pakan oleh politikus. Loh Pak Kiai, kalau mereka orang-orang kafir itu sama membuat partai untuk memusuhi Islam dan Muslimin, dengan apa kita mau menghadapi mereka kalau dengan tidak membuat partai yang sama? Pak Kiai tidak bisa jawab. Nah, kami dulu anak-anak muda itu aktif di organisasi waktu itu. Kami sudah menemukan jawabnya apa? Yang jawab kamu ya dengan al-Islam ini kok repot mentah. Tapi kalau dikeluarkan keluar sini di Solo sini pada waktu yang ada cuma jamaah al-Islam. Ada sekarang ada perguruan al-Islam apa itu juga. Termasuk bapak dan paman-paman saya di sini ini semuanya dekat dengan ulama-ulama dari al-Islam itu. Maka perguruan al-Islam itu juga sepupu saya juga jadi guru di sana juga pada sekolah di sana di al-Islam itu sebenarnya dulu itu ada jamaah al-Islam itu. Jadi bukan organisasi namanya al-Islam, maksud mereka bukan begitu. Mereka mengatakan inna dina indallahil Islam, inna dina indallahi al-Islam, begitu loh. Itu yang dijalankan. Ya, jadi yang banyak orang memang sulit untuk memahami hal itu. Nah, kembali ini tadi. Jadi karena Pak Kiai tidak bisa jawab, oh iya ya kalau gitu kita bikin partai saja. Bikinlah partai. Partainya namanya MIAI. MIAI. Majelis Islam Al-A'la Indonesia. Majelis Islamil A'la Indonesia. Bukan ala lo ya.
A'la itu paling tinggi. Jadi majelis Islam yang tertinggi untuk Indonesia ini. Tapi karena tidak ngerti politik ya, terus dipecah-pecah. Bung Karno yang pinter nyetani memecah itu, cerdik, walaupun dengan segala kekurangannya, tapi cerdik Bung Karno itu. NU dipanggil, Pak Kiai, ini yang jadi wakil ini bukan kalangan ulama semen-semen, ulama lain ini. Jadi biar punya perwakilan sendiri langsung, bikin partai sendiri saja Pak Kiai. Muncullah NU, partai loh. Jadi, dulunya tidak. NU itu gerakan benar. Nahdlatul Ulama, kebangkitan. Berdirinya kan tahun 26 itu. Tapi waktu pemerintahan itu dia bikin partai sendiri. Dulunya kan tidak ada partai NU. PSII juga begitu. Disuruh bikin biar punya sendiri. Kalau kegiatan di bidang ekonomi itu Syarikat Islam. Nah, muncullah kemudian partai masuknya pecah jadi 3. Dulunya Majelis Islamil A'la Indonesia jadi 1, NU keluar, PSII keluar. Kemudian NU yang di Sumatera agak berbeda, udah jadi Perti. Sehingga waktu itu partainya ada 4. Masumi, NU, ini yang gede-gede, yang paling besar Masumi, NU, kemudian PSII, kemudian Perti. Perti itu lambangnya masjid. Kalau PSII gambarnya bulan bintang tapi tulisan Arab. Kalau NU gambarnya itu bumi ditalain itu ya. Kemudian yang Masumi bulan bintang, dasarnya hitam, bulan bintangnya putih itu. Pecah jadi itu. Terus dawa-dawa kurang marem, dipaksa oleh Pak Harto jadikan 1 P3. Kepaksa nurut. Diatur bukan orang kafir ya, tapi orang yang tidak membela Islam pada waktu itu. Nah, dipaksa. Wes kepaksa nurut timbang rakumanan semua dadi siji wae kabeh. Akhirnya Pak Harto jatuh kesempatan. Wah, petang ayo pecah nih. Ayo gegeran mana ya. Wajur sampai sekarang ini. Betapa banyak sudah sekarang partainya. Yang dulu sudah waktu PAN turun pertama kali muncul itu ya. Kami dari FPS nolak. Kita geger dengan orang-orang PAN di Solo ini. Lah kamu dasarmu Pancasila kok. Yang lain bahasa Islam. Wah, aku minta diakui mereka juga Islam. Ralidok baru sekarang sampai sekarang malah pecah lagi PAN-nya jadi loro. Sing mecah ya sing gawe kuwi. Yes. Itu loh macam begitu. Ironisnya macam begitu. Ya. Ya di samping itu juga ini umat Islam juga dipecah belah. Tidak karu-karuan kiai dengan kiai diadu, malah saling mengkafirkan, kafir gitu. Habaib diobok-obok gitu ya. Karena tahu mereka bahwa ini kekuatan Islam diantaranya di situ itu. Apalagi dengan adanya Habib Rizik ya sudah usahakan bagaimana supaya mereka pecah belah dengan bayar orang-orang yang memang bisa dibayar. Dan itu real ada begitu. Kok tahu real? Bang tahu mereka itu yang di kalangan atas orang intelijen itu saling kenal gini. Tapi saling tidak mengumumkan, tidak punya bukti. Tapi ada pengakuannya itu. Itu sebabnya waktu Pilpres kemarin tanggal 14 Februari ya. 14 Februari itu terakhir hari Rebu tanggal 7 dan Kamis tanggal 8, 2 hari saya di Jakarta khusus untuk finishing informasi sana jadi tenane piye gitu tuh. Ya datang menghadapi suara-suara dari kalangan intelijen dan lain-lain yang kenalan yang bisa saya temui itu minta informasi lengkapnya. Sampai pada akhirnya tanggal 9-nya hari Jumat baru saya mengumumkan itu. Itu masalahnya begitu karena memang ruwet ya negara ini. Jadi wis pecah ini saya urung katok dijur mana. Ya walaupun begitu saya dan beberapa saudara tidak putus asa. Ya, kalau yang dari Solo biasanya yang jalan saya Ustadz Rahmat yang kemudian juga Ustadz Abu Bakar anak saya itu juga kadang-kadang saya ajak dengan Habib Sehan juga dengan yang lainnya dibantu dari Jawa Timur juga itu ada Pak Farid sama Pak Gus Ali itu bantu
kita ketemui ulama-ulama di pondok-pondok pesantren. Sudah berjalan kira-kira 2 tahun ini. Tuh, kita ajak supaya kembali menyatu, kita saling ukhuwah ini kita jaga. Karena untuk menghadapi ini pepecahan yang sudah makin menjadi-jadi. Termasuk ini juga tak cetak, tak berikan. Waktu ini diberikan, sudah sebagian orang kan tidak tahu yang nulis ini siapa gitu ya. Karena dia ini apa? Kok orangnya ini ternyata apa? Memusuhi kunut itu. Kunut subuh itu orangnya tidak mau sama kunut subuh katanya gitu. Jadi waktu saya gitu loh, apa sih sampean ra iso maca to nomor 1 kan tahrifur rifai fi adillati du'ail kunut fi sholatil fajr. Yang sing dibicarakan duduk kunut itu. Yang tahrif rifai ini to. Oh iya gitu. Lagi sampean maca ra mudeng ngono gitu. Di antaranya bilang itu. Yang nomor 2 saya katakan kalau yang sudah ketemu sudah sepikiran bukan tidak perlu ketemu apa-apa toh. Ini yang perlu ditemukan justru yang beda-beda kuwi ben jadi satu gitu loh. Itu yang saya omongkan pada mereka begitu itu. Juga ini katanya Pancasila itu haram gitu loh. Lah iya sampean kok ya malah harap gegeran sesama orang Islam yang digegerne malah perkara njaba karena ngerembug Pancasila tidak jadi satu. Terus jadi kita wong Indonesia kita wong Islam itu. Bagaimana dengan orang Islam yang bukan Indonesia tidak ngerti Pancasila? Nah, bener mungkin. Oh ya sudah. Tidak usah dirembuk. Itu diantaranya begitu tadi. Ya, walhasil mungkin cerita saya ini mungkin ada manfaatnya, gitu ya. Selebihnya saya kembalikan pada Allah agar Allah berkenan untuk membukakan hati kita semuanya, membersihkan hati kita dari ghil, hasad, penyakit-penyakit hati dan kekotoran jiwa yang lainnya, dan Allah memberikan kesabaran, kepahaman dan kekuatan pada kita semuanya untuk ittiba pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masih ada waktu sebelum salat asar sedikit ya. Kalau ada yang masih kurang boleh ditanyakan. Cuma nanti sesudah ini saya minta ketemu siapa menjumpai saya Ustaz Abdul Aziz dari Pelumpang. Kemudian kalau ada yang dari Ma'ad Jumapolo kalau ada, kemudian ketemu saya, kemudian juga dari Pilang Bangu kalau ada yang ketemu saya, kemudian yang dari Caruban kalau ada silakan menjumpai saya. Ya. Masih ada yang akan ditanyakan barangkali? Yo, ya silakan. Saya termasuk orang yang beruntung. Ada pertemuan di SK Residenan, termasuk ada Pak Mudrik, ada tokoh-tokoh. Saya di sana duduk. Waktu acara akan dimulai itu saya kebetulan perlu ke kamar kecil. Saya berdiri kamar kecilnya di mana? Di sana saya ke kamar kecil. Nah, mereka tahu penyelenggara itu bahwa sebagian orang itu memang ada yang sudah tidak mau begitu itu. Maka ini kita acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi dia minta berdiri, yang tidak berkenan untuk berdiri dipersilakan untuk keluar dari ruangan dulu. Saya mendengar itu saya di kamar kecil. Jadi saya tidak dikeluarkan dari situ. Sudah ada di situ. Itu macam begitu itu. Ya semuanya bagaimana cetane piye ndak mboten cetha to nggih sampean. Saya tahu itu. Jadi tinggal orangnya sampai di mana pendirian dia, sikap dia, kemampuan dia. Salah satu contoh itu kalau di sini. Yang di sana saya juga bejo kemeyangan di tim, bukan TMI tapi tim Taman Ismail Marzuki di daerah Gondang Dia ya, Jakarta ya. Waktu itu Mercy mengadakan launching berita tentang
pendirian rumah sakit Indonesia di Gaza waktu itu. Waktu itu kemudian di antaranya yang hadir adalah Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, duduk semuanya terus ini Wakil Presiden Yusuf Kala kan hadir di sini. Para hadirin diminta untuk berdiri. Gitu. Mereka pada berdiri, saya duduk saja. Gitu. Terus saya ora apa-apa, aku jadi tamu malah direh aku gini. Ya mereka pada masuk. Sepol-pole engko anak sing takon ya dijawab, anak sing gegeri ya digegeri genti. Ora iso dianu tinggal nyingkir gitu. Kalau saya gitu saja. Pikiran saya sederhana saja. Dan ternyata sampai selesai juga tidak ada yang negur saya itu. Jadi bagaimana? Ya terserah orangnya saja gitu. Kalau saya ya kalau arep anu naon kono digelming ra oleh ya tak tinggal nyingkir wae. Saya tidak butuh sama itu kok. Cukup jelas. Jadi kalau ya saya bagaimana ya terserah sampean gitu loh. Tapi kalau saya tidak mau gitu loh. Ada yang lainnya lagi, cara saya sudah lama pakai cara ini, tidak takut dikhianati orang. Dulu anak-anak saya, murid-murid saya maksudnya, yang perempuan, perawan-perawan itu, saya Ustaz, nanti waktu itu mau nikah itu, didandani gitu, tidak pakai kudung tuh, ya segini saja, tak kandani. Nah, sini resepnya saya beritakan. Dulu kalau Pak Dokter tahu itu. Dulu di apotek itu dijual obat namanya Broklak. Broklak itu isinya phenolphthalein. Orang ngerti ya wis ora apa-apa, pokoke itu drama coklat. Nanti dimut. Dia itu rasanya memang rasa coklat, memang ada coklat yang permen coklat dimasuki phenolphthalein. Ya udah. Bahan untuk menanda asam dan basa itu. Itu dimut, itu obat pencahar. Urus-urus. Engko kue tengah wengi ya jam 12 ombe oke ngene sih. Yen perlu engko jam 2 kae nek sih ngono ya. Nah, begitu sudah sampai pada waktunya ditanya, ayo rene nduk, nggih Bu. Aduh murus-murus kamar kecil. Mangsur-mangsur gitu. Terus baru keluar lagi kan orang gitu orang minum pencahar kan gitu. Balik lagi aja Bu. Apa dirokne klepret-klepet kan ndak teh. Ya wis rasida burung gitu lho. Paham nggih? Yen ora paham karepmu wis ngudung nang lucu ngono. Critane ngono ora mudeng gitu. Ada lagi bukan Kapolres. Kapolsek ya, Kapolsek Karanganyar Kota waktu itu, Karanganyar Kota. Nelpon saya, Ustadz, ini bagaimana Ustadz? Ini di pabrik giling tebu itu yang Tasik Madu ya situ ya. Ya kalau Colo Madu sini, enggak Tasik Madu sana. Tasik Madu ini maunya combengan apa gitu namanya itu, bukaan giling itu loh. Cembengan apa combengan apa compang-campingan girangan. Mboten apal. Itu acara gitu. Itu dengan macam-macam syirik mereka nyembelih ini dan sebagainya semua. Terus pundi Ustaz biasanya pun mboten hadir. Dan niku Pak Kapolres hadir niku nek mboten saged niku kedahan mriku kula pangingaten pun wajibaken. Ya ora apa-apa. Tak dongakne wetengmu mules dadi ra iso rono. Oh nggih, matur nuwun. Pinter ini. Lah maksud saya dadi murid ya sing pinter ngono kuwi lho. Oh wis didongakne ngono ora mudeng itu lho. Itu kan wah pinter tiba iki. Wah, polisi tiba yo pinter tenan to. Tapi sudah pensiun sekarang ini. Ya. Itu cukup nggih? Takonnya sediluk jawab itu banget ini. Baik, sekian saja. Insyaallah kita sambung pada kepentingan yang kesempatan yang akan datang. Ya. Tadi yang saya panggil silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pemirsa Al-Islam TV dimanapun berada, sebagaimana yang sudah kita tahu bahwasanya akun YouTube Al-Islam TV telah dihapus oleh YouTube. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 23 Agustus 2025, YouTube memberikan informasi kepada kami bahwasanya akun YouTube Al-Islam TV
telah dihapus oleh YouTube karena melanggar kebijakan komunitas. YouTube menilai bahwa Al-Islam TV mendukung kelompok kekerasan. Menindaklanjuti hal ini, kami informasikan bahwa Al-Islam TV merilis akun YouTube baru, yaitu Al-Islam TV 2, Muslim TV, dan Aslam TV. Channel YouTube Al-Islam TV 2 akan kami gunakan untuk meliput dan mensiarkan kajian-kajian sejak dihapusnya akun YouTube Al-Islam TV, yaitu mulai tanggal 24 Agustus 2025 hingga seterusnya. Adapun channel YouTube Muslim TV akan kami gunakan untuk mempublikasikan, untuk mengupload ulang video-video kajian yang sudah dihapus oleh YouTube. Adapun Aslam TV kami gunakan sebagai akun YouTube cadangan untuk mengantisipasi terjadinya penghapusan akun oleh YouTube lagi. Dengan ini, kami memohon bantuannya kepada seluruh umat Islam untuk menyebarluaskan informasi ini kepada umat Islam dimanapun berada, agar membantu mensiarkan dakwah melalui media ini dengan cara klik tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasinya. Sekian informasi dari kami. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.